Ya, kita akan teruskan dengan pembahasan kita di dalam kitab Wahyu ya, dan malam ini kita bersama-sama akan mempelajari dari Wahyu pasal yang kelima. Nah, minggu lalu kita melihat sampai ayat yang ketujuh ya. Nah, kita kembali sedikit refresh tentang apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Ya, dari pasal 5 kita melihat bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan atas sejarah umat manusia. Ya, Tuhan mempunyai hak mutlak, Tuhan mempunyai kendali mutlak terhadap sejarah manusia, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, bahwa kitab gulungan kitab itu berada di tangan kanan Allah yang duduk di atas takhta itu. Dengan kata lain bahwa kitab gulungan kitab itu merupakan catatan tentang masa depan uh, alam semesta ini ya. Alam semesta ini akan berakhir dalam keadaan dan situasi yang bagaimana. Nah, itu tercatat di dalam gulungan kitab itu. Jadi Tuhanlah yang berperan utama, Tuhanlah yang memegang nakoda daripada sejarah manusia ya. Walaupun pada hari ini banyak orang mungkin percaya bahwa mereka mempunyai otoritas atas hidup mereka. Mereka tidak percaya adanya sesuatu yang mutlak. Mereka tidak percaya adanya Tuhan, adanya master di dalam hidup mereka. Ya, akan tetapi dari firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sebenarnya yang sedang memegang nakoda ya. Dan juga kita melihat bagaimana Yohanes menangis terseduh-seduh karena dia mendengar bahwa tidak ada yang di atas di surga maupun yang di bumi maupun yang di bawah bumi, tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu, sehingga seolah-olah akan rencana Allah itu tidak dapat dilaksanakan seandainya gulungan kitab itu tidak dibuka ya. Jadi dia menangis terseduh-seduh, tetapi kita melihat pada akhirnya dikatakan bahwa anak domba yaitu Tuhan Yesus yang dia adalah singa dari Juda, dari suku Yehuda ya, yang berhak untuk membuka gulungan kitab itu. Dan kemudian pada waktu ayat yang ketujuh kita melihat bahwa setelah adanya kabar baik, penghiburan yang demikian disampaikan kepada Yohanes. Lalu di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Nah, lalu dari pasal yang keenam nanti, ya minggu depan kita akan mulai melihat meterai demi meterai dibuka, bagaimana rencana Allah, ya, bagaimana kuasa Allah, bagaimana penghakiman Allah akan diterapkan di dalam kehidupan manusia, di dalam alam semesta, ya, di dalam masa depan manusia. Jadi kita melihat suatu hal yang luar biasa telah Allah rencanakan untuk manusia maupun untuk segala sesuatu yang telah Allah ciptakan ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat indah. Nah, setelah Yohanes melihat bahwa anak domba yaitu Yesus Kristus ya. Jadi Yesus Kristus di satu sisi diperkenalkan sebagai singa dari suku Yehuda ya. Dia adalah singa, tetapi di lain sisi dia diperkenalkan sebagai domba ya. Jadi Yohanes melihat anak domba, tetapi di lain sisi Yohanes juga diperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah singa dari suku Yehuda. Dan pada waktu Tuhan Yesus diperkenalkan dengan identitas yang berbeda, dia mempunyai peranan, dia mempunyai tugas yang berbeda ya. Sebagai singa dia adalah yang berkuasa, dia adalah raja di atas segala raja ya. Dia adalah Tuhan yang memegang nakoda, tetapi sebagai anak domba dia adalah penebus kita yang mati bagi kita, dan itulah yang membuat dia layak untuk membuka akan gulungan kitab yang
direncanakan, yang ditulis oleh Allah sendiri tentang masa depan daripada dunia, tentang masa depan daripada umat manusia itu, ya. Jadi pada waktu kita melihat dia sebagai anak domba di sini, dia walaupun disembelih, dia walaupun disalibkan, tetapi saat ini dia tidak terbaring di kuburan, ya, tetapi dia adalah Tuhan yang nantinya akan menerima dan juga membuka gulungan kitab itu. Ada seorang penulis mengatakan, iblis menyangka dia telah menelan Tuhan Yesus. Iblis menyangka bahwa dia telah menang, ya. Iblis menyangka bahwa dia telah mengalahkan Kristus di atas kayu salib. Tetapi ternyata tidak, ya. Ternyata Tuhan Yesus tetap menunjukkan kemenangannya dan Tuhan Yesus tetap menunjukkan kebesarannya. Jadi itu adalah sesuatu penghiburan yang luar biasa, ya, bagi kita sebagai umat Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-8 kita melihat suatu respons yang diberikan pada waktu Tuhan Yesus menerima gulungan kitab itu, ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menerima gulungan kitab itu merupakan satu momen yang luar biasa terjadi di surga, sehingga kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ketika ia, yaitu anak domba, mengambil gulungan kitab itu. Apa yang terjadi, saudara sekalian, dikatakan tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Suatu penyembahan yang sungguh-sungguh, ya, suatu penyembahan yang tersungkur di sini menunjukkan bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, kita ingat pada waktu ke-24 tua-tua itu menyembah, mereka melemparkan mahkota mereka. Karena apa? Karena mahkota itu walaupun pemberian Tuhan sebagai pahala bagi mereka, sebagai suatu penghiburan, sebagai suatu peneguhan tentang kredibilitas mereka, tetapi mereka merasa tidak layak untuk menerimanya. Sehingga mahkota itu dilemparkan kembali karena itu yang adalah miliknya Tuhan sendiri. Ya, jadi manusia pada waktu mengenal Tuhan secara benar, manusia juga akan mengenal dirinya secara benar. Pada waktu manusia mengenal Tuhan secara benar, tidak ada kesombongan di dalam diri manusia. Tidak ada perasaan kelayakan di dalam diri manusia. Manusia akan merasa dirinya sangat tidak layak. Sehingga tersungkur di sini sebenarnya merupakan satu sikap, satu langkah yang menunjukkan tentang suatu penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah, ya. Itu adalah suatu pengakuan tentang kebesaran Allah, suatu pengakuan tentang kelayakan Tuhan Yesus, ya. Sehingga dikatakan di sini tersungkurlah mereka. Lalu dikatakan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Nah, kita melihat di sini kecapi adalah untuk puji-pujian. Cawan emas yang penuh dengan kemenyan itu adalah doa, ya, dikatakan itulah doa orang-orang kudus. Jadi di satu sisi pada waktu mereka menyembah kepada Tuhan, mereka menyembah dengan dua hal yang sangat penting yang juga seringkali kita lakukan di dalam ibadah kita, yaitu dengan kecapi memuji kebesaran Tuhan dan dengan doa, ya, orang-orang kudus dengan cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Jadi itu adalah suatu penyembahan yang dilakukan oleh keempat makhluk dan juga ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Karena anak domba pada waktu itu sudah menerima gulungan kitab itu dan siap untuk melakukan rencana Allah, untuk menerapkan apa yang telah Tuhan rencanakan terhadap alam semesta ini. Jadi itu adalah satu penghiburan bagi kita karena Tuhan yang kita sembah,
Tuhan yang menyelamatkan kita adalah Tuhan yang berhak untuk melakukan rencananya terhadap alam semesta ini. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-9, ya tadi saya katakan di dalam ayat yang ke-8, kecapi itu menandakan pujian mereka, dan cawan emas yang penuh dengan kemenyan itu adalah doa daripada orang-orang kudus. Dan di dalam ayat yang ke-9 ini menunjukkan tentang pujian mereka. Kecapi mereka sambil memainkan kecapi, mereka menyanyikan, dikatakan di sini nyanyian baru. Nah, yang dimaksudkan dengan nyanyian baru artinya nyanyian yang serba baru secara waktu, ya kalau di dalam bahasa aslinya ini adalah secara kronologi, secara waktu itu belum pernah ada lagu yang demikian. Nah, lalu dikatakan sambil menyanyi, mereka mengatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Jadi mereka memuji Tuhan Yesus dengan mengatakan tentang kredibilitas, ya, tentang kelayakan daripada Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan yang satu-satunya berhak untuk menerima dan juga membuka meterai-meterai yang menunjukkan tentang penghakiman Allah terhadap dunia ini. Nah, mengapa Tuhan Yesus layak? Ya, tadi kita katakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai dua identitas yang diperkenalkan di sini. Yang pertama, dia adalah singa dari suku Yehuda. Yang kedua, dia adalah domba. Ya, singa adalah raja yang akan memerintah, domba adalah penebus yang menyerahkan dirinya untuk disembelih, ya saudara sekalian. Dan kelayakan Tuhan Yesus untuk menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya itu diambil dari penyerahan dirinya. Ya, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi kita melihat di sini, ya, Tuhan Yesus layak karena dia telah melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena dia telah melakukan sesuatu yang telah memuaskan tuntutan keadilan Allah, ya, terhadap manusia yang jatuh ke dalam dosa. Karena dia telah mengalahkan si jahat seperti yang kita bahas minggu lalu, sehingga dia layak untuk menerima akan gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Nah, kita melihat di sini dikatakan engkau telah disembelih, ya. Jadi dia telah dibawakan kepada pembantaian. Orang-orang menyembelih dia. Tadi saya juga menyinggung setelah dia disembelih, dia tidak terbaring di lantai. Ya, dia tidak seperti domba yang sudah tidak bernyawa terbaling di lantai. Tetapi dikatakan di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, dia berdiri dan kemudian dia menerima gulungan kitab itu. Menunjukkan tentang kebesaran kemenangan daripada Tuhan Yesus atas kematian itu. Baik, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dikatakan dia layak untuk menerima karena dia telah disembelih dan dengan darahnya Tuhan telah membeli mereka bagi Allah. Jadi kita melihat pertama-tama apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berada di dalam dunia ini, sehingga membuat dia layak untuk menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ya, pertama-tama dia meninggal di tangan para pembantai, ya. Dia meninggal, ya. Dia seperti disembelih di sini, di dalam bahasa aslinya adalah spazo, itu seperti pada waktu orang-orang Israel membawa domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan, domba-domba itu disembelih, ya, istilahnya sama persis. Jadi kita melihat
Tuhan Yesus dia di bawah kepada pembantaian, kemudian dia dibunuh. Nah, kemudian hal yang indah, kematian Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan itu dikatakan di sini adalah suatu proses ya, menghasilkan, memberikan efek yang positif, yaitu membeli mereka bagi Allah ya. Jadi kita melihat di sini pertama-tama ya, Tuhan Yesus mencurahkan darah supaya manusia yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa mereka ya. Hal ini kita juga pernah membahasnya di dalam pasal yang pertama ayat yang kelima. Di situ dikatakan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama mati dari antara orang, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa, dosa kita oleh darahnya. Jadi di atas dikatakan Tuhan Yesus membeli ya. Nah, di dalam pasal yang pertama dan kelima, istilah membeli ini sebenarnya juga mempunyai pengertian melepaskan kita daripada dosa kita. Kita ditebus daripada dosa kita ya. Nah, sebelum kita ditebus daripada dosa kita, kita dikatakan sebagai hamba dosa. Walaupun dosa itu bukan suatu personal, tetapi dosa itu seolah-olah mempunyai satu kuasa yang begitu mencengkeram kita, yang begitu mengatur pikiran kita ya. Perasaan bersalah itu akan menyebabkan kita melangkah terus di dalam dosa. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang sebelum mereka mengalami tebusan daripada Tuhan. Jadi dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus dia membeli kita, dia membayar dengan harganya, dan pembelian, proses pemberian itu mendatangkan satu hasil yang sangat indah, yaitu kita dibebaskan dari dosa kita. Ya, itu adalah satu hal yang sangat indah. Kemudian kita dibebaskan dari hati yang menyembah kepada binatang. Ya, kita melihat ayat pasal yang ke-13 dan dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Nanti kalau kita sudah sampai ke pasal 13 kita akan membahas dengan lebih mendetail tentang kedua ayat ini ya. Nah, dikatakan di sini, dan dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Nah, itu adalah binatang yang nantinya akan muncul ya. Dia diberikan kuasa dan dia diperkenankan ya, dia diizinkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi binatang itu akan diberikan kuasa yang luar biasa ya, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Jadi kita melihat pada waktu itu ya, dunia manusia ada di dalam dunia tidak menyembah Allah, tetapi menyembah kepada binatang yang disebutkan di dalam pasal yang ke-13 ya. Nanti sampai ke pasal yang ke-13 kita akan membahas lebih detail lagi. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, kita melihat di sini nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan karena kita percaya kepada anak domba ya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada anak domba, maka nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dan kita akan menjadi penyembah daripada binatang itu. Tetapi kalau nama kita sudah berada di dalam kitab itu, kita
kita dibebaskan oleh darah Kristus untuk tidak menyembah. Ya, jadi kita dibeli daripada kuasa si jahat. Ya, minggu lalu kita juga membahas tentang bagaimana si jahat itu begitu berkuasa. Ya, nah, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia adalah penguasa-penguasa angkasa yang begitu menggerogoti akan ketenteraman kehidupan manusia. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita dua efek yang sangat indah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui proses penyembelihannya, ya, pencurahan darahnya. Pertama-tama kita dibebaskan dari dosa, yang kedua kita dibebaskan dari hati yang menyembah kepada binatang itu. Kemudian kita bukan hanya dibebaskan dari hati yang menyembah kepada binatang itu, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wah, saudara sekalian, ya, sangat menakutkan, ya, hukuman daripada Allah sebagai suatu perwujudan daripada murkanya, ya. Murka Allah itu digambarkan bagaikan minuman dari anggur, ya. Jadi kita melihat pada waktu Tuhan Yesus menghadapi salib di Taman Getsemani, dia meminta kepada Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Nah, saudara sekalian, cawan itu adalah cawan murka Allah seperti yang dikatakan di sini, tanpa campuran di dalam cawan murkanya. Saudara, Tuhan Yesus dia menghadap cawan itu pun Tuhan Yesus sendiri, dikatakan dia berdoa dan itu keringatnya itu seperti darah yang menetes, saudara sekalian. Satu pergumulan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu. Nah, saudara sekalian, sebenarnya kitalah yang akan meminum dari cawan murka Allah itu. Akan tetapi Tuhan Yesus sebagai anak domba, kematiannya itu merupakan penggenapan akan tuntutan keadilan Allah, sehingga kita yang berada di dalam Tuhan, ya, kita tidak perlu lagi meminum dari cawan murka Allah itu. Jadi kematian Tuhan Yesus dikatakan membeli kita bagi Allah, itu sebenarnya adalah suatu proses pertama-tama membebaskan kita dari dosa. Yang kedua, pada waktu binatang itu sedang berkuasa di dalam dunia ini, sedang diperkenankan, dikatakan diizinkan untuk menguasai akan segala bangsa di dalam dunia ini, pada waktu itu kita boleh dibebaskan. Dan ketiga, di sini kita melihat satu hal yang sangat indah, yaitu kita tidak perlu, ya, meminum dari cawan murka Allah. Kita tidak perlu disiksa dengan api dan belerang. Yaitu adalah satu kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui kematiannya. Nah, saudara, banyak orang menganggap ini adalah sesuatu yang tidak mungkin karena seolah-olah ini diberikan dengan cuma-cuma sehingga manusia tidak menghargainya. Ya, cuma-cuma di pihak kita, tetapi di pihak Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus tidak menerimanya dengan cuma-cuma. Perhatikan, dia menerimanya dengan menyerahkan dirinya untuk disembelih.
Ya, dia menerima dengan membayar harga yang begitu mahal, yaitu dengan darahnya. Ya, sehingga dengan darahnya dia membeli kita. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah. Dan kemudian kita melihat di sini ya, kita Tuhan Yesus membeli ke mereka bagi Allah. Ya, kepada siapa Tuhan Yesus membeli manusia itu? Kepada Allah. Nah, bukankah kita tadinya adalah milik Allah ya? Mengapa di sini dikatakan dia membeli kita bagi Allah ya? Karena pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan manusia telah menjadi musuh Allah. Manusia telah terpisah dengan Allah. Ya, sekarang Tuhan Yesus melalui penerimaan gulungan kitab itu, melalui pembukaan meterai-meterainya, itu adalah suatu proses untuk mengambil kembali hak milik Allah. Ya, dan Tuhan Yesus mengambil kembali hak milik Allah itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, jadi kita dibeli bagi Allah. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-10 kita melihat di sini dikatakan bahwa dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus membeli manusia bagi Allah, dan setelah manusia dibeli bagi Allah, Allah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Ada 3 hal yang sangat indah yang ditekankan di dalam ayat yang ke-10 setelah kita dibeli untuk menjadi milik Allah. Yang pertama, kita dibuat menjadi suatu kerajaan. Tadinya kita tercerai-berai, ya, kita hilang di dalam dunia ini, ya, kita sudah terpisah daripada Allah. Sekarang kita dibuat menjadi satu kerajaan, dan tentunya Tuhan sebagai raja kita, ya, sebagai pemerintahan yang tertinggi di dalam kehidupan kita, sebagai yang bertakhta di dalam hati kita. Ya, kita adalah kerajaan Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Kita dari kerajaan kegelapan dan memasuki kepada kerajaan Allah yang terang itu. Itu adalah satu proses pemindahan, dan pemindahan itu dilakukan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Selain kita dibuat menjadi suatu kerajaan, ya, di dalam kerajaan Allah kita adalah rakyat, saudara sekalian. Di dalam kerajaan Allah sekarang kita adalah penduduk, ya, kita adalah milik Allah. Kita adalah rakyat di dalam kerajaan itu. Kemudian kita selain menjadi rakyat di dalam kerajaan Allah, dikatakan di sini kita juga menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, pada waktu berbicara tentang rakyat, kita mengakui tentang otoritas mutlak Allah di dalam kehidupan kita sebagai raja. Kita menunjukkan tentang kesediaan kita untuk dipimpin. Kita menunjukkan kesediaan kita untuk mengikuti segala pemerintahan, segala peraturan, segala hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah bagi rakyatnya. Jadi di dalam kerajaan itu kita taat sepenuh hati kepada otoritas Tuhan yang mutlak itu. Nah, sebagai imam kita berbeda fungsinya. Sebagai imam, kita boleh mengakses kepada Allah melalui penyembahan kita, melalui doa kita, melalui suatu doa syafaat kita. Ya, imam-imam adalah tugas imam adalah untuk mendoakan umat Israel kalau di dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau tugas seorang nabi itu mewakili Allah untuk berbicara kepada umat Israel di dalam Perjanjian Lama, ya. Tetapi
tugas imam itu mewakili manusia untuk membawa persembahan korban kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah. Jadi di dalam kehidupan orang Israel, mereka harus datang kepada imam, ya, bahkan pada hari ini di dalam gereja Katolik mereka juga masih memakai imam-imam untuk mendoakan, ya, umat Katolik itu, ya. Jadi itu adalah pemeliharaan mereka terhadap perjanjian lama, tetapi sebenarnya, ya, pada waktu Martin Luther mengadakan reformasi agama, dia sudah mengatakan, ya, dia menekankan sebenarnya tabir yang terbelah melalui kematian Tuhan Yesus itu sudah membuat setiap orang yang percaya itu sebagai imam di depan Allah, ya. Jadi kita adalah imamat rajani seperti yang dikatakan oleh Petrus. Jadi kita bukan hanya sebagai rakyat di dalam kerajaan Allah, tetapi kita juga menjadi imam yang boleh mengakses kepada Allah melalui doa-doa syafaat kita, melalui doa kita untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Nah, itu adalah tugas yang sangat mulia yang telah kita terima daripada Tuhan melalui pengorbanan, pencurahan darah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah. Bukan hanya demikian, ya, kita sudah merupakan rakyat di dalam kerajaan, kita juga merupakan imam-imam yang mendapatkan kepercayaan yang boleh datang kepada Tuhan secara pribadi untuk berdoa kepada Tuhan maupun mendoakan orang lain. Sekarang yang ketiga kita melihat dikatakan dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, saudara sekalian, kita bukan hanya rakyat. Satu hari pada waktu Tuhan Yesus memerintah sebagai raja, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di bumi ini. Ya, sebagai apa? Dikatakan di sini sebagai raja. Wah, Tuhan Yesus akan mempercayakan kuasa untuk memerintah bumi kepada setiap orang yang telah diselamatkan, yang telah dibeli oleh Tuhan Yesus melalui darahnya. Dan kemudian kita melihat siapakah yang dibeli di sini, ya. Di dalam ayat yang ke-9 kita bertanya siapa yang dimaksudkan dengan mereka di sini. Nah, memang ini merupakan satu perdebatan di dalam teologi tentang keselamatan, ya. Ada orang yang berteologi bahwa keselamatan bersifat universal, ya, karena di sini dikatakan telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, tiap-tiap bangsa. Seolah-olah kematian Tuhan Yesus secara langsung, ya, secara otomatis itu telah membeli semua orang yang ada di dalam dunia ini. Tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum, dan tiap-tiap bangsa. Jadi secara umum, ya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan semua orang, katanya. Nah, ini adalah universal, keselamatan yang bersifat universal. Tapi ada juga orang mengatakan keselamatan bersifat terbatas. Artinya kematian Tuhan Yesus, fungsi kematian Tuhan Yesus itu terbatas hanya pada orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Tapi ada juga yang ketiga yang seringkali juga kita percaya, yaitu kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu darahnya dapat menyelamatkan semua manusia di dalam dunia ini, tetapi hanya orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dipilih itu, yang akan mendapatkan faedah daripada kematian. Ya, jadi saya ulangi, kematian Tuhan Yesus, kuasa darahnya itu dapat menyelamatkan semua manusia,
tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Tetapi hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mendapatkan faedah. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun darah Tuhan Yesus yang dicurahkan juga dapat mengampuni dosa mereka, tetapi karena ketidakpercayaan mereka, maka mereka tidak menerima faedah yang dibawakan oleh darah Tuhan Yesus, yaitu membeli kita kepada Allah. Jadi pembelian ini walaupun di sini dikatakan dari tiap-tiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, ya, tetapi sebenarnya itu hanya orang-orang yang menerima Tuhan Yesus yang akan mendapatkan faedah daripada pengampunan Tuhan, daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang seperti yang pernah juga Tuhan Yesus katakan pada waktu dia sedang berada di dalam dunia ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Ya, kalau saudara ada Alkitab boleh membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata di sini, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Memang kuasa darah Kristus boleh memenuhi semua manusia, boleh mengampuni semua dosa manusia, tetapi dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, jadi hanya orang-orang yang percaya yang menerima akan faedah daripada pencurahan darah Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-16 dia katakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi kita melihat di sini sangat indah sekali. Tuhan Yesus dia mempunyai gembala, domba-domba yang sudah dia kumpulkan. Kemudian kalau ada orang yang masih mau percaya, dikatakan di sini, walaupun dia bukan dari kandang ini, tetapi Tuhan Yesus juga akan menuntun mereka, karena mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka mau percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka juga bergabung bersama-sama di dalam kawanan domba Tuhan Yesus. Jadi di sini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa pencurahan darah Kristus itu adalah untuk saudara dan saya, ya, seperti juga yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11, dikatakan di situ bahwa Yesus mati untuk mengumpulkan kita menjadi anak-anak Allah yang tadinya kita tercerai-berai di dalam dunia ini. Kita tahu umat Israel juga demikian tercerai-berai, tetapi manusia pada umumnya kalau sudah jatuh di dalam dosa itu seolah-olah sudah tercerai-berai, dan Tuhan mengumpulkan kita menjadi suatu bangsa. Dan juga dari sini kita melihat ya satu hal yang sangat indah. Di dalam ayat yang tadi dikatakan bahwa iblis itu diberikan kuasa, ya. Dia akan berperang, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi hari ini ya, dan suatu hari nanti di dalam masa-masa kesengsaraan besar, di situ kita juga akan melihat bagaimana antikristus itu diberikan kuasa terhadap setiap suku, setiap umat, setiap bahasa, setiap bangsa. Tetapi Tuhan akan pada satu hari membeli ya mereka yang berada di dalam tangan iblis itu untuk dikembalikan kepada Allah. Karena Allah sebenarnya adalah pemilik di dalam hidup kita. Jadi itu adalah satu janji
masa depan yang indah, satu penghiburan yang luar biasa yang dapat saudara pegang, ya, karena itu adalah janji Allah. Itu adalah keefektifan daripada pengorbanan, pencurahan darah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu adalah satu hal yang sangat indah. Dan ada orang penafsir melihat dari sisi yang lain dengan istilah dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa menunjukkan kepada kita tentang kesamaan kita, kesetaraan kita di hadapan Allah. Ya, karena apa? Karena ada bangsa-bangsa tertentu yang merasa lebih superioritas daripada bangsa yang lain. Ada bangsa-bangsa yang juga mungkin merasa sangat minder, ya, rendah diri di hadapan bangsa lain. Tetapi di mata Tuhan, baik kita sebagai satu suku, baik kita sebagai satu bangsa, ataupun di dalam bangsa yang berbeda, saudara sekalian, di mata Tuhan, ya, kita sama, ya, kita sama. Asal kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan darah yang Tuhan curahkan, maka kita telah dibeli bagi Allah. Ya, kita telah dibeli bagi Allah. Tidak peduli dari bangsa mana, dari suku mana, ya, bahasa mana, tetapi kita tetap sangat mulia di mata Tuhan. Ya, nah, seperti juga yang dikatakan Paulus, ya, di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ya, dia tadinya mungkin begitu sombong dengan apa yang dia miliki, sehingga dia meminta kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen karena dia merasa berkuasa. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, seorang tokoh sejarah, yang tokoh Israel yang begitu terhormat. Dia dari suku Benyamin, dia adalah elit budaya, bahasa, dan etnis. Dia adalah orang Ibrani yang sejati. Dia adalah pemimpin agama yang sangat eksklusif, ya, yang sangat dihargai, dihormati. Tetapi apa yang dia katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, dia katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya, seperti yang saya katakan tadi. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat teguh memegang hukum Taurat. Ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, saudara. Paulus berani berkata dia di dalam mengikuti hukum Taurat dia tidak bercacat, ya, karena dia memang begitu serius, begitu fokus di dalam mempelajari dan juga di dalam mentaati hukum Taurat, sehingga menurut dia adalah orang yang benar di hadapan Allah karena dia melakukan semua hukum Taurat, dan dia menganiaya orang Kristen pun dia menganggap itu adalah suatu tindakan iman dia kepada Allah, karena dianggap orang-orang Kristen pada waktu itu adalah penghujat Allah. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus, dia katakan apa di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 ini. Dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, semuanya itu tidak lagi menjadi kebanggaan dia. Tidak lagi menjadi orang yang begitu superioritas. Tetapi dia adalah orang yang begitu rendah hati karena dia tahu bahwa yang sungguh-sungguh super adalah Kristus sendiri. Karena Kristus yang membeli kita daripada keadaan keberdosaan kita.
daripada keadaan permusuhan kita dengan Allah, daripada keadaan berjalan menuju kepada murka Allah, di mana pada akhirnya kita yang kelihatannya harus meminum cawan murka Allah itu, kita telah dibebaskan oleh Allah. Jadi dari sini kita melihat Rasul Paulus setelah dia mengenal Kristus, mengenal keselamatan di dalam Kristus, mengenal tentang pengorbanan Kristus, dia juga mengenal siapa dirinya. Dia juga mengenal tentang apa yang dulu dia banggakan di dalam hidupnya itu. Sekarang semuanya itu dia katakan tidak ada artinya. Bahkan dia mengatakan dia menganggap sebagai sampah, saudara sekalian. Sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai nilai. Latar belakangnya, pendidikannya, keunikan daripada sukunya, bangsanya, ya, itu semuanya itu tidak mempunyai keunikan apa-apa karena di hadapan Tuhan melalui darah Kristus dia telah membeli kita, menyamakan kita di hadapan Allah. Sekarang yang menentukan bukan apakah engkau melakukan hukum Taurat, tetapi yang menentukan adalah apakah darah Kristus itu sungguh-sungguh telah menyelesaikan masalah dosa kita. Kalau darah Yesus Kristus sungguh-sungguh telah menyelesaikan masalah dosa kita, maka sekarang status kita yang baru seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini, kita adalah satu kerajaan, kita adalah imam-imam, bahkan satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus memerintah akan bumi ini sebagai raja. Jadi dari sini kita melihat kematian Tuhan Yesus, darah Kristus yang dicurahkan, pertama-tama dapat membeli kita, ya, melepaskan kita daripada dosa kita. Kedua, membeli kita dengan memberikan kepada kita sebuah hati yang baru, supaya kita tidak menyembah kepada binatang yang akan muncul di akhir zaman nanti. Yang ketiga, membeli kita supaya kita menjadi milik Allah, sehingga nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan dan kita tidak perlu lagi meminum cawan murka Allah, karena Tuhan Yesus telah mewakili kita meminumnya di atas kayu salib. Dan yang keempat, kita diberikan kehormatan yang luar biasa menjadi rakyat di dalam suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, dan memerintah sebagai raja di bumi ini. Itu adalah suatu status yang mulia. Saudara, kita melihat dari orang berdosa, dari musuh Allah, kita diberikan suatu status yang begitu mulia karena kita percaya kepada Tuhan yang telah disembelih, ya. Jadi itu adalah suatu hal yang sangat indah yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 kita melihat setelah puji-pujian itu dilakukan, setelah kebesaran Kristus dikumandangkan, yang memberikan sesuatu yang begitu mengagumkan kita tentang kebesaran Kristus itu, tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, ya, tentang perubahan status kita daripada orang berdosa menjadi orang yang nantinya akan bersama-sama dengan Kristus memerintah sebagai raja di bumi ini. Setelah semua puji-pujian itu dilihat oleh Yohanes, lalu di dalam ayat yang ke-11 dia katakan, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Artinya jumlah yang begitu banyak, saudara sekalian, ya. Nah, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan
dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, kita pernah mengatakan bahwa di dalam kitab Wahyu, nomor itu juga seringkali sangat menekankan tentang arti dan makna daripada sesuatu yang disampaikan. Dan juga kita mengatakan nomor 7 seringkali menunjukkan tentang kesempurnaan. Nah, di sini kita melihat kelayakan anak domba untuk menerima sesuatu. Nah, sesuatu yang dia layak terima itu disebutkan dengan 7 istilah. Dia menerima pertama kuasa, kedua kekayaan, ketiga hikmat, keempat kekuatan, kelima hormat, dan keenam kemuliaan, dan ketujuh puji-pujian. Jadi ada 7 ya hal yang anak domba layak untuk menerimanya, menunjukkan tentang suatu kesempurnaan ya daripada keselamatan yang telah Tuhan Yesus lakukan dan juga kelayakan dia untuk menerima puji-pujian tersebut. Ini adalah satu penghiburan bagi kita karena kita menyembah kepada Tuhan Yesus sehingga kita juga melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mulia, yang benar, yang berkuasa. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14 kita lihat di sini, dan aku mendengar. Ya, jadi Yohanes terus melihat, mendengar, melihat, mendengar ya. Di dalam ayat yang ke-11 dia katakan aku melihat dan mendengar ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-13 dia juga mengatakan dan aku mendengar ya. Mendengar apa? Mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita melihat di sini sepertinya ada satu penyembahan yang bersifat responsif, saudara sekalian. Satu penyembahan yang seolah-olah bersaut-sautan, ya seperti paduan suara. Kadang-kadang kita paduan suara kita juga ada yang menyanyikan sopran, yang menyanyikan alto, yang menyanyikan tenor, bass, ya saudara sekalian. Kita saling bersaut-sautan satu dengan yang lain, ya saudara sekalian. Yang seperti waktu kita menyanyikan lagu Handel, ya Haleluya Handel, kita juga saling bersaut-sautan, saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat Yohanes juga melihat satu pujian yang bersaut-sautan. Ya, pertama-tama dia melihat keempat makhluk itu, dan kemudian ke-24 tua-tua itu mereka menyembah kepada Tuhan dengan bersujud di hadapan Tuhan, menyanyi lagu baru di hadapan Tuhan. Kemudian yang langkah kedua dia melihat malaikat yang dikatakan berlaksa-laksa, ya saudara sekalian, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Kita tahu laksa itu adalah 10.000, saudara sekalian. Ya, itu adalah jumlah yang luar biasa. Nah, setelah dengan hadirnya, dengan bergabungnya malaikat untuk ikut menyanyi, kemudian yang ketiga yang dia lihat, gabungan lagi yang lebih besar, ya, yaitu mereka semua makhluk dikatakan, yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, semua yang ada di dalamnya. Wah, ikut menyanyi, ikut memuji Tuhan. Paduan suara itu semakin lengkap, saudara sekalian. Ya, kita melihat ada suatu responsif, saut-sautan satu dengan yang lain. Mereka bersama-sama pada akhirnya bernyanyi bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Itulah keindahan. Ya, pada waktu kita satu hari kembali ke rumah Tuhan, ya, satu hari kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Puji-pujian yang indah ini itu akan kita alami, saudara sekalian. Ya, ayat yang ke-13 ini kalau kita melihat di dalam
susunan daripada puji-pujian yang ada di dalam Wahyu, ini adalah puji-pujian yang kelima, saudara sekalian, kalau kita hitung, ya. Jadi puji-pujian ini merupakan satu puji-pujian paduan suara yang sangat luar biasa besarnya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan keempat makhluk itu berkata, amin, saudara sekalian. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi paduan suara yang begitu luar biasa, menyanyi, memuji Tuhan, sungguh luar biasa. Mereka mengatakan, bagi Dia yang duduk di atas takhta, itu adalah Allah Bapa. Kemudian bagi anak domba, yaitu Yesus Kristus, saudara sekalian, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau hari ini ada orang yang berani untuk meminta puji-pujian, kalau hari ini ada orang yang berani meminta hormat, merasa dirinya cukup mulia, ingin berkuasa, saudara, itu bertentangan dengan keadaan kita saat ini. Karena yang benar-benar patut mendapat pujian, patut mendapatkan hormat, patut mendapatkan kemuliaan dan kuasa, itu adalah Dia yang duduk di atas takhta kerajaan surga, yaitu Allah Bapa, dan juga Yesus Kristus yang berkenan disembelih dan berkenan mencurahkan darahnya untuk membeli kita. Dia yang layak, ya, Allah Tritunggal yang layak untuk menerima semuanya itu. Kita tidak layak. Kita harus sangat berhati-hati, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kita harus sangat berhati-hati di dalam hal ini. Dan kemudian tadi kita melihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, keempat makhluk itu dengan suara yang nyaring berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah, merasakan ketidaklayakan. Semakin kita melihat kebesaran Tuhan, semakin kita mengenal Allah kita sebagai Allah yang mulia, semakin kita mengenal diri kita sebagai umat yang tidak layak, ya, maka tidak akan ada kesombongan lagi di dalam hati kita. Yang ada hanya hati yang menyembah, hati yang bersujud di hadapan Tuhan. Itulah yang ada di dalam hati kita. Nah, saudara sekalian, sangat indah suatu pemandangan surgawi yang dilihat oleh Yohanes, ya, yang dia sampaikan kepada kita. Nah, sebagai kesimpulan kita melihat, ya saudara sekalian, walaupun ketujuh gereja yang dicatat di dalam pasal yang kedua dan ketiga itu mengalami pergumulan yang luar biasa, tetapi kita juga tidak melihat adanya suatu pengungkapan tentang bagaimana simpatinya Tuhan, atau Tuhan mencoba menghilangkan pencobaan yang mereka alami. Tetapi daripada menghilangkan pencobaan, Tuhan Yesus menyingkapkan pemandangan surga yang agung dan indah. Apa artinya, saudara sekalian? Di sini ingin memberitahukan kepada kita, hari ini sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, musuh kita merajalela dan gereja dianiaya. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya, melalui penglihatan di dalam Wahyu ini, mengingatkan kepada kita, satu hari nanti, musuh yang merajalela, yang menganiaya gereja Tuhan itu, mereka juga akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan,
mereka juga yang akan meminum murka, cawan dari murka Allah. Tetapi saudara dan saya akan diberikan hak dan kuasa untuk membentuk satu kerajaan, untuk menjadi imam-imam, dan juga untuk memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan di bumi. Bukankah ini merupakan satu penghiburan? Dan kalau saudara dapat hidup di dalam dunia dengan fokus kepada apa yang telah dicatat di dalam Wahyu, maka pengalaman-pengalaman dunia ini tidak dapat mengecewakan saudara, tidak dapat memisahkan saudara dari Tuhan, tidak dapat merampas sukacita saudara, tidak dapat merampas damai sejahtera saudara. Karena damai sejahtera saudara bukan dibangun di atas gejolak dunia ini, tetapi dibangun di atas janji Tuhan yang indah, yang akan kita alami, yang akan kita terima pada waktu kita menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah satu penghiburan, ya, itu adalah satu penguatan, itu adalah satu dorongan bagi kita untuk tetap teguh hidup bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, dan minggu depan kita akan mulai dengan melihat bagaimana meterai yang pertama di dalam pasal yang ke-6 itu akan dibuka.